Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Watnia. Saya dan teman saya Muhammad Irfan Fadilah akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara memulai usaha dengan modal yang sedikit atau bagaimana cara kita memulai untuk berwirausaha. Yuk simak videonya. Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat atau rekan-rekan semua. Pada kali ini kami dari kelompok 2 akan membagikan video atau tips bagaimana ketika kita ingin menjadi wirausaha yang sukses atau menjadi entrepreneurship yang sukses. Pada perjalanannya bahwasannya ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha pasti mengalami untung rugi yang mana itu sudah menjadi hal yang lumrah dirasakan oleh para calon wirausaha seperti itu. Tetapi dalam itu semua tentunya kita semua sudah memiliki bekal yang mana itu semua sudah dipersiapkan seperti itu dalam memulai usaha. Oke, untuk itu saya akan atau kami akan memberikan tips bagaimana cara memulai atau menjadi wirausaha yang sukses. Oke, tips yang pertama adalah niat. Nah, di sini sederhana bahwasannya niat ini adalah langkah awal kita dalam melakukan apapun. Nah, dalam hal ini adalah kita niat untuk memulai usaha seperti itu. Dari niat tentunya kita akan menjalankannya itu akan enak gitu. Sesuatu yang datangnya dari hati, niatnya dari hati, tentunya ketika kita menjalankannya pun ya akan enak seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah hobi atau passion. Apa yang dimaksud di sini? Cobalah ketika kita ingin memulai usaha, cari usaha yang mana itu sesuai dengan passion atau hobi kita. Karena ketika itu sudah menjadi hobi kita atau passion kita, kita akan menjalankannya pun akan enjoy, akan happy seperti itu. Karena itu sudah merupakan hobi kita seperti itu. Ada sebuah quote yang pernah saya dengar, pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita. Nah, itu yang menjadi pondasi saya kenapa saya di sini mengatakan hobi atau passion seperti itu. Contoh hobi atau passion kita itu adalah memasak. Nah, otomatis ketika kita berkulit atau bergelut di bidang memasak atau kuliner, ketika kita ingin memulai usahanya pun bila mana itu sesuai dengan hobi kita, yang namanya usaha itu tidak selalu mulus. Nah, dalam hal ini ketika kita mengalami down, bila mana itu sudah merupakan hobi kalian atau Anda semua, kita tidak pantang menyerah seperti itu dalam menggeluti atau menjalani usaha itu. Jadi itu semua itu hobi saya, otomatis kita tidak akan meninggalkannya begitu saja. Nah, itu yang dimaksud dari hobi atau passion. Kemudian yang ketiga adalah hubungkan hobi atau passion kalian dengan manfaat. Apa maksudnya adalah dari hobi kita memasak tadi, coba kita berpikir apa manfaat dari hobi kita memasak itu. Contoh kita memulai usaha atau membuka warung makan seperti itu, karena dalam hal ini kuliner ya teman-teman atau Anda semua gitu ya. Coba kita berpikir dari hobi kita memasak itu apa dampak dari hobi kita itu manfaat bagi manfaat bagi orang banyak seperti itu. Nah, karena ketika itu sudah dijalankan otomatis kita akan terpacu, oh bahwasanya hobi saya ini bermanfaat bagi orang lain. Otomatis kedepannya kita akan terus menggeluti usaha tersebut seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fokus kepada siapa. Apa yang maksudnya ini adalah ketika kita memulai usaha tadi, dalam hal ini kita ingin membuka usaha kuliner, tentunya kita sudah memfikirkan siapa target kita itu. Ini produk atau usaha yang kita akan geluti akan dipasarkan oleh
siapa? Oleh kalangan siapa? Oleh misalkan oleh mahasiswa atau anak sekolah atau lain sebagainya. Itu yang perlu harus kita pikirkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kita tanamkan 4P marketing. Apa itu 4P marketing? Di sini saya mengambil teori dari Philip Kotler selaku pencetus 4P marketing. P yang pertama adalah price atau harga. Nah, tadi yang sebelumnya dikatakan bahwasannya harga di sini kita juga harus melihat siapa yang akan menjadi target kita. Sesuaikan harganya seperti itu. Jangan melebihi batas dari target kita. Misalkan target kita tadi mahasiswa atau sekolah, carilah harga tanam ataupun pasang harga yang sesuai dengan kantong dari target kita, dalam hal ini mahasiswa atau anak sekolah, seperti itu. Kemudian P yang kedua adalah place atau tempat. Nah, di sini yang perlu kita pikirkan juga. Ketika kita ingin memulai usaha, kita harus cari tempat ataupun istilahnya media untuk kita memasarkan atau tempat kita berwirausaha. Contoh, kita dalam memasarkannya itu dengan cara online atau offline. Dalam hal ini offline, kita carilah tempat-tempat yang mana itu sesuai dengan apa target kita itu. Misalkan dalam hal ini tadi mahasiswa atau sekolah, carilah tempat-tempat yang sekiranya terjangkau oleh target kita tersebut. Seperti itu. Kemudian P yang ketiga adalah produk. Nah, tadi produk tentu itu sudah merupakan hal yang penting wajib, karena produk atau produk yang kita tawarkan itu apa, seperti apa gitu. Nah, tadi dalam hal ini kita memasak atau kuliner, otomatis produk yang akan kita tawarkan adalah makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang sehari-hari ataupun makanan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang P yang keempat adalah promosi atau marketing. Ini adalah hal yang perlu atau wajib dilakukan. Karena apa? Kita dalam memulai usaha tentunya kita juga ingin dikenal, ingin dipasarkan kepada halayak orang lain supaya orang-orang mengetahui atas usaha yang kita pasarkan atau usaha yang kita jual gitu. Nah, itu. Dan dalam promosi ini juga kita harus kreatif dalam mempromosikannya semenarik mungkin. Semenarik mungkin supaya orang itu tertarik dari atas produk kita dengan harga yang tentunya mereka juga akan mampu untuk membeli dari produk atau usaha kita yang kita akan geluti, seperti itu. Ya, mungkin itu 5 tips yang bisa kami sampaikan untuk bagaimana cara seseorang ingin menjadi wirausaha yang sukses. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.